Iya, saya kira kalau CP itu keliru udah pasti, ya. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu karena itu milik kita bersama. Sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bagaimana sebuah usaha bersama paguyuban GSN ini merupakan transformasi lah dari TKN gitu ya, sehingga ada wadah untuk meneruskan perjuangan melalui gerakan-gerakan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan juga ikut mengawal kegiatan-kegiatan pemerintahan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, seperti makan bergizi gratis dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira ini sangat-sangat baik dan sangat positif. Tadi kan cukup meriah tuh Pak Menteri juga tadi berjanji bersama, itu bisa diceritakan Pak bagaimana? Ya, ini kan suasana keguyuban, suasana kegembiraan, artinya tidak ada jarak gitu ya antara Pak Prabowo juga dengan tim yang ketika itu dan juga para relawan yang hadir. Dan ini kesempatan pertama Pak Prabowo sebagai presiden juga sebagai ketua Dewan Pembina dari GSN ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada TKN dan para relawan dari semua kelompok, grup, berbagai kalangan. Pak, Ya. sedikit Pak, ini sebagai Menteri Kebudayaan, ini kan yang dirame soal warung Padang itu loh Pak, yang ada ini dari masyarakat Minang dibilang nggak boleh. Nah ini sebagai Menteri Kebudayaan, Saya kira apa ini Pak? himbauannya budaya kuliner itu adalah budaya Nusantara milik kita bersama dan harus kita jaga bersama. Memang tidak boleh ada kekeliruan, kesalahpahaman yang semacam itu ya. Yang harus kita dorong adalah bagaimana menjaga budaya dalam arti kualitas, cita rasa, jangan berubah gitu ya. Jangan, maksudnya harus tetap dijaga kan untuk menghormati itu. Dan juga mungkin hal-hal lain yang terkait. Bukan hanya masakan Minang, masakan Padang, yang lain-lain juga, Aceh, masakan Jawa, masakan misalnya rawon dan apapun ya. Saya kira harus dijaga cita rasanya, kualitasnya, dan terutama juga secara higienis itu juga sangat penting. Saya kira itu yang harus kita dorong gitu. Jadi Sweeping itu jangan terjadi lagi ya Pak ya? iya, saya kira kalau sweeping itu keliru udah pasti ya. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu karena itu milik kita bersama. Sudah menjadi wilayah budaya publik gitu ya. Bapak dulu soal larangan keluar negeri tadi dari Pak Prabowo itu gimana? Ya, yang Pak Prabowo sendiri kalau misalnya anggota kabinet itu kan memang harus ada izin dari presiden. Kecuali hal-hal yang urgent ya saya kira diperlukan untuk menghadiri ya. Seperti beliau sendiri kan harus menghadiri sejumlah kegiatan ya. Saya juga diundang untuk menghadiri pertemuan menteri-menteri budaya dari G20 ya. Saya juga harus datang gitu ya, dan atas izin dari presiden ya, semacam itu. Terutama ya juga terkait kepentingan nasional kita di bidang kita sendiri masing-masing. Oke. Yang penting itu tidak mubazir, bukan hanya untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Siap. Iya, saya kira kalau CP itu keliru udah pasti ya. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu karena itu milik kita bersama. Sudah menjadi wilayah budaya publik gitu ya. Bapak dulu soal larangan keluar negeri tadi dari Pak Prabowo itu gimana? Ya, yang Pak Prabowo sendiri kalau misalnya anggota kabinet itu kan memang harus ada izin dari presiden. Kecuali hal-hal yang urgent ya saya kira diperlukan untuk menghadiri ya. Seperti beliau sendiri kan harus menghadiri sejumlah kegiatan ya. Saya juga diundang untuk menghadiri pertemuan menteri-menteri budaya dari G20 ya. Saya juga harus datang gitu ya, dan atas izin dari presiden ya, semacam itu. Terutama ya juga terkait kepentingan nasional kita di bidang kita sendiri masing-masing. Oke. Yang penting itu tidak mubazir, bukan hanya untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Siap. Oke, boleh dong, ini kan GSN kesini sedikit, maaf ya. Nah ini kan gerakan baru nih dari inisiasinya Pak Prabowo ini buat membantu pemerintahan ke depan. Mungkin tanggapannya dari... Iya, ini memang gagasan yang sangat luar biasa ya.
ketika Pak Prabowo dulu sebelum terpilih kan ada masa kampanye. Kita melihat betapa banyaknya para relawan masyarakat Indonesia yang memberi dukungan kepada beliau, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ya kan? Kelompok kecil, kelompok besar itu ada. Jadi semua kelompok-kelompok ini memang bersatu padu dari hatinya ingin memberikan dukungan kepada Pak Prabowo agar kalau Pak Prabowo terpilih bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang besar, ya kan? Nah, sekarang dengan terpilihnya Pak Prabowo, tentunya Pak Prabowo kan ingin melihat bahwa kebersamaan yang selama ini dibangun di antara para kelompok-kelompok itu dan persorangan-persorangan itu nggak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi kita coba pelihara kebersamaan itu, ya. Pak Prabowo tadi mengatakan tidak mau gerakan politik, tapi kita wujudkan gerakan menjadi gerakan solidaritas masyarakat. Jadi semua para pendukung-pendukung Prabowo itu yang begitu besar itu sekarang bersatu padu mendukung pemerintah dan melakukan gerakan solidaritas membangun bangsa. Jadi nggak duluan tujuan politik, tetapi bagaimana seperti dikatakan memberikan bantuan ribuan baju kepada anak sekolah, dan tentunya masih banyak gerakan-gerakan lain sumbangsi dari gerakan nasional ini. Jadi nanti semua elemen masyarakat yang memberikan dukungan Pak Prabowo ini bisa bersatu dan menancapkan pondasinya bisa membangun bangsa ini. Sayang kalau itu dibiarkan begitu saja kan, karena kebersamaan yang dibangun oleh para pendukungnya dulu itu tidak hanya cita-cita politik kepentingan tertentu, tapi sungguh-sungguh mereka ingin mendukung Prabowo karena semua meyakini, termasuk saya, kita juga ada organisasi pada itu, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Bayangkan, advokat aja bersatu di seluruh Indonesia ini, ribuan advokat bersatu memberikan dukungan pada Pak Prabowo. Jadi ini nggak boleh disia-siakan. Nah, cuma kita sekarang kita modifikasi bahwa gerakan ini menjadi gerakan solidaritas membangun bangsa. Jadi kalau umpamanya ini dalam menjaga persatuan, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama, artinya semua bersatu, maka nanti pemerintah akan kuat. Karena kita lihat tadi Pak Prabowo jelas mengatakan dia ingin pemerintahan yang bersih. Nggak semua presiden berani mengatakan seperti itu. Pemerintahan yang bersih. Nah, kalau pemerintahan bersih berarti dia Pak Prabowo konform untuk membangun pemerintahan bersih, dan dengan dasar pemerintahan yang bersih inilah bangsa ini menjadi sejahtera. Nah, inilah kekuatan ini yang dihimpun untuk bisa melaksanakan tugas daripada presiden itu untuk melakukan pemerintahan yang bersih tadi itu.